Ustadz, apakah ketika kita menggiring jenazah itu harus benar-benar cepat? Bahkan terkesan berlari ketika membawa keranda jenazah keluar dari rumahnya menuju masjid atau menuju perkuburan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biasanya mayoritas kita itu ada dua ketika mensolatkan jenazah. Pertama, jenazah disolatkan di rumah, langsung dibawa ke kuburan. Kedua, dari rumah jenazah dilepas dan disolatkan di masjid. Nah, kebiasaan yang ada di masyarakat kita itu membawa jenazah dengan cepat. Apakah memang seperti itu? Oke. Memang ada hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari yang mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, asri'u bil janazah fa in kanat shalihatan qarrabtumuha ilal khairi wa in kanat ghairu dzalika kana syarran tad'unahu an riqabikum. Yang artinya, bercepat-cepatlah membawa jenazah, karena bila jenazah itu dari orang yang solih berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya, dan jika tidak berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Jadi ilustrasinya seperti ini. Anak kecil yang telah dijanjikan oleh orang tuanya, nanti kamu kalau ranking 1 di kelas akan ayah kasih hadiah. Maka ketika anak kecil ini dapat ranking 1 di sekolah, orang yang pertama ingin dijumpainya adalah ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya berjanji, kalau ranking 1 akan dikasih hadiah. Itu ilustrasi di dunia. Kemudian kita sebagai manusia sudah dapat iming-imingan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggal husnul khotimah akan dapat nikmatnya kubur, akan dapat hadiah bermacam-macam lah. Maka ketika kita sebelum meninggal dunia itu pada prinsipnya kita kan diperlihatkan itu kondisi kita di mana, apakah kita ahlu surga atau kita ahlu neraka. Nauzubillah. Jadi ketika si jenazah ini mengetahui di ahlu surga, maka dia pengen bercepat-cepat bertemu dengan Rabb-nya, kepengen cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, asri'u bil janazah, segerakan, bercepat-cepatlah membawa jenazah. Fa in kanat sholihatan, kalau jenazah ini soleh, jenazah ini baik, banyak pahalanya, qarrabtumuha ilal khairi, kita mempercepat kebaikan atasnya. Bertemu dengan Rabb-nya, kemudian dapat menikmati nikmat istirahat di kubur, begitulah kira-kira. Namun kalau jenazah ini bukan orang yang soleh, fa in kanat ghairu dzalika, kalau dia bukan orang yang soleh, kana syarron tad'unahu an riqabikum, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Jangan terlalu lama jenazah yang tidak baik itu berada di pundak kalian. Maka segerakan, dua-duanya baik, dua-duanya bagus. Kalau jenazahnya baik, bagus kita mendekatkannya kepada kebaikan. Tapi kalau jenazahnya tidak baik, maka jangan lama-lama di pundak kalian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis lain juga ada disebutkan babu qaulil mayyit wa huwa alal janazah qaddimuni. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwasanya jenazah akan berkata kepada orang yang mengangkutnya, Haddasana Abdullah ibn Yusuf, haddasana Lais, haddasana Sa'id an abihi annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim wa in kanat sholihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu sholihah qalat li ahliha ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'al insan la sa'iqo. Apa artinya? Apabila jenazah telah diletakkan lalu dipikul oleh manusia atau kaum laki-laki di atas bahu-bahu mereka ala a'naqihim, kita letakkan kain besi kerandanya di pundak kita, di bahu kita, maka jenazah itu kalau dia jenazah baik dia akan berkata qaddimuni, segerakan aku. Jadi ini juga sebenarnya permohonan jenazah agar ia disegerakan. Kenapa? Karena dia jenazah soleh, dia tahu kemana dia akan menuju.
kepada Robnya, akan mendapatkan kenikmatan. Makanya dia berkata, Qaddimuni, segerakan aku. Namun apabila jenazah itu tidak baik, maka dia akan berkata, ya wailaha, duhai celakalah jasadku. Aina yadhhabuna biha, kemana kalian akan membawanya? Takut dia, kemana kalian akan membawanya? Maka kita pun jangan terlalu lama membawa jenazah di atas pundak kita. Perkataan jenazah itu didengar oleh seluruh makhluk. Semua makhluk bisa mendengar suara jenazah itu, kecuali manusia. Jadi jeritan jenazah itu dapat didengar oleh seluruh makhluk, kecuali manusia. Kenapa? Walau sami al-insan la so'iko. Sungguhnya makhluk bisa mendengar seluruh suara jenazah itu kecuali manusia. Andaikan ia bisa mendengar, niscaya ia akan pingsan. Kalau manusia dapat mendengar jeritan jenazah, ketika ia takut ingin dibawa kemana tujuannya, maka sesungguhnya seluruh manusia akan merasa pingsan, sakit. Itu sama seperti kita melihat orang yang kakinya keseleo, diurut, menjerit kesakitan. Maka dalam pikiran kita akan sadar bahwasanya, oh keseleo itu sakit, terkilir itu sakit, maka kita jangan sampai keseleo. Ketika ada orang yang jatuh dari sepeda motor, berdarah, menjerit kesakitan, kita tahu, wah ternyata jatuh dari sepeda motor itu sakit, maka kita tidak boleh jatuh dari sepeda motor. Sama ketika kita mendengar jeritan jenazah yang takut, tidak tahu dia mau dibawa kemana karena kurang amal ibadahnya, kita pun takut. Bahkan di hadis itu disebutkan la so'iko, bahkan ia akan sampai pingsan. Itulah alasan kenapa mungkin sebagian kita ketika membawa jenazah masih ada yang ketawa-ketawa, masih ada yang bercanda. Kenapa? Karena kita mungkin tidak dapat mendengar jeritan jenazah tersebut. Ya, kalau kita dapat mendengar jeritan jenazah atau perkataan jenazah yang baik-baik, kok dimuni, kita jadi tahu, oh, ternyata nikmat benar ini. Ketika orang yang sudah meninggal ingin disegerakan untuk dikuburkan. Namun ketika kita mendengar jeritan jenazah yang takut untuk dibawa kemana, lagi-lagi kita pun jadi sadar, oh ternyata bahaya, ternyata sebelum dikubur pun jenazah itu sudah menjerit ketakutan. Ya, jadi tidak ada kewajibannya, tidak ada harus cepat. Kalau kondisi memungkinkan, maka bawalah jenazah dengan cepat. Apalagi kondisi jalan raya. Jalan raya kan kita ada hak orang lain yang harus kita penuhi. Ya kalau emang kita dikasih hak kita untuk dahulu sama orang-orang yang di jalan, kita dahulukan, alhamdulillah kita percepat. Namun kalau memang kondisi juga jalanan sedang macet, lagi ada kecelakaan, ya tak bisa kita paksakan untuk kita pun harus cepat dengan alasan hadisnya harus disegerakan, harus cepat, nggak bisa. Karena memang ketika kita mengambil hak kita, harus ada hak orang lain juga yang harus kita jaga. Tidak boleh mengambil hak kita dengan mengorbankan hak orang lain. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.